Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana yang sering disebut sebagai hari Nuzulul Quran. Tapi kita juga mendengar bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Jadi, sebenarnya pada tanggal berapakah Al-Quran itu turun? Bagaimanakah penjelasan para ulama tentang hal ini? Simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menantang orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat kitab semisal Al-Quran atau satu surat saja jika mereka tidak mampu, atau bahkan satu ayat saja. Dan nyatanya tidak ada satupun dari orang-orang kafir tersebut yang mampu membuat satu ayat yang menandingi Al-Quran. Padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang fasih. Al-Quran juga merupakan kitab yang bernilai pahala bagi orang yang membacanya, meskipun tidak memahami maknanya ataupun kandungan isinya. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Allah SWT sendiri yang menjamin terjaganya Al-Quran dari penyelewengan maupun pemalsuan. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, yang mana Allah SWT menyerahkan kepada masing-masing umat tersebut untuk menjaga kitab-kitab mereka sendiri. Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat pertama dari Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW pada hari Senin, 13 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Umur Rasulullah SAW pada waktu itu adalah 40 tahun. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat dan tabi'in, di antaranya Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dalil yang menunjukkan bahwa turunnya ayat pertama Al-Quran tersebut pada hari Senin adalah sabda Rasulullah SAW, Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Hari tersebut merupakan hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku diutus menjadi rasul, dan hari di mana Al-Quran diturunkan kepadaku. Hal itu beliau sampaikan ketika beliau ditanya tentang alasan berpuasa pada hari Senin. Periode turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam satu malam, sebagaimana yang difirmankan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Tetapi ada beberapa ayat lain yang dipahami darinya bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam beberapa tahun. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, Muhammad, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Para ulama menyebutkan masalah ini dan mereka menjelaskan bahwasanya Al-Quran turun dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Setelah Al-Quran dituliskan di Lauhul Mahfuz, Allah SWT menurunkannya ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan hal tersebut terjadi pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Pada tahapan ini, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia untuk menunjukkan keagungan Al-Quran dan keistimewaan Nabi yang akan diwahyukan Al-Quran tersebut. Karena dalam peristiwa tersebut,
terdapat pemberitahuan kepada penduduk langit bahwa Al-Quran adalah penutup semua kitab samawi yang diturunkan kepada manusia terbaik dan yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tahapan kedua adalah tahapan yang berlangsung selama beberapa tahun, yaitu selama masa dakwahnya Rasulullah SAW, di mana Al-Quran diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau dikenal dengan asbabun nuzul. Banyak hikmah dalam turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur tersebut, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan pendapat ini seraya berkata, Al-Quran turun dalam satu waktu pada Lailatul Qadar. Kemudian Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit. Tetapi ada pula pendapat lain yang menyebutkan bahwa pertama kali diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW adalah pada Lailatul Qadar, sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Karena perbedaan pendapat tersebut, ulama berbeda pendapat tentang tanggal diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW yang terjadi di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Setelah mereka menyebutkan bahwa bulan turunnya ayat pertama tersebut adalah bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ulama yang memahami bahwa Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW seperti Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menegaskan bahwa ayat pertama Al-Quran tersebut turun pada tanggal 21 Ramadan. Beliau berkata, setelah mengamati dan meneliti bukti dan dalil yang ada, kita bisa menegaskan bahwa hari tersebut adalah hari Senin, tanggal 21 Ramadan malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Hal ini karena hari Senin pada bulan Ramadan tahun tersebut hanya bertepatan dengan tanggal 7, 14, 21, dan 28 bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar sendiri terjadi pada bilangan ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak riwayat yang sahih. Sedangkan ulama yang memahami bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah, sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka menyebutkan bahwa hari turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW pertama kali bukanlah di Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa turunnya ayat tersebut terjadi pada tanggal 7 Ramadan. Ada pula yang menyebutkan bahwa ayat tersebut turun pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini didasarkan pada firman Allah, إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW pada hari Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang bertepatan dengan hari bertemunya dua pasukan. Dan hari bertemunya dua pasukan yang dimaksud adalah pada peristiwa Perang Badar. Dan peristiwa perang tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an li 17 min syahr Ramadan. Malam Furqan, hari bertemunya dua pasukan, adalah pada tanggal 17 Ramadan. Ada pula yang menyebutkan bahwa tanggal pertama diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW adalah pada tanggal 24 Ramadan. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya.
Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, wa unzilat at-Taurah li 6 madayna min Ramadan, wal Injil li 13 khalat min Ramadan, wa anzalallahu al-Qur'an li 24 khalat min Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal malam Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Kesimpulan, turunnya wahyu atas Rasulullah SAW pada hari Senin adalah hal yang tidak diperselisihkan. Perbedaan pendapat yang ada hanyalah pada tanggal terjadinya hal tersebut. Meskipun terjadi perbedaan tanggal turunnya Al-Quran, para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan. Karena hal tersebut, bulan suci itu disebut juga Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like video ini dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Silahkan juga untuk bagikan kepada kaum muslimin sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.